Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Seperti biasa, di video kali ini kita akan mengulas untuk token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi, hari ini kita akan bahas soal lever. Ini di request salah satu viewers di channel ini, itu dari @yono Syahyono. Thank you banget, Pak Yono. Kita akan bahas gimana kondisi dari lever untuk saat ini. Kita kayaknya udah pernah bahas sih untuk token ini ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ini token apa. Ini sebelumnya itu bernama RAM DeFi yang melakukan rebranding atau pembaruan untuk brand mereka menjadi Leverify. Ini adalah token penyedia layanan untuk trading platform yang sifatnya itu decentralized. Jadi teman-teman bisa melakukan trading dengan leverage di token ini ya. Ini baru mulai di 2022 bulan Maret. Token ini juga mendukung yang namanya bridge untuk Ethereum dan juga Ethereum Virtual Machine. Itu sekarang bisa terkoneksi juga sama BNB Smart Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, dan lebih banyak lagi. Jadi ini adalah project yang dibuat itu based on Singapura, teman-teman. Ini based on Singapura, projectnya ini sudah dari 2019. Jadi itu, kalau teman-teman cek dia di leverify.io, ini kita dapat ya, kita bisa melakukan trading dengan maksimum leverage sebesar 10%. Dan tradingnya di sini kita bisa pakai yang namanya pinjaman, teman-teman. Dari kolateral tentunya. Tentunya kalau kita sudah melakukan persyaratannya. Jadi kalau nggak salah itu harus dilakukan staking dulu, baru kita bisa ambil pinjaman dari kolateral. Itu kurang lebih. Ini ya, sistemnya itu ada lender sebagai peminjam, terus kita mungkin yang trader sebagai borrowernya. Jadi kita harus memastikan kita sudah deposit dulu. Kita harus save dulu untuk Leverify. Nanti kita bakalan dapat token namanya X-Lever, teman-teman. Nah, itu baru kita bisa pakai buat leverage-nya. Jadi itu ketentuan daripada proyek ini. Kalau kita mau konekkan, kita harus punya wallet MetaMask untuk menyimpan aset kita. Jadi kita bisa trading di platform ini. Jadi ini adalah platform trading seperti layaknya Binance, terus apa sih Uniswap, PancakeSwap. Tapi kalau Binance kan dia centralized, kalau ini yang decentralized dan ini uniknya dia ada leverage. Jadi itu sih yang menjadi fundamental daripada project ini, si Leverify ini. Kalau kita lihat dari kepemilikan token, oh ya kita belum bahas dia punya supply berapa. Kalau kita lihat di sini supply-nya itu sekitar 35 miliar token dan so far baru 44% yang sudah dirilis. Kalau kita lihat dari sini bagian holder untuk Leverify ini mayoritas 28% itu dimiliki Binance. Ya, Binance artinya ada orang-orang yang nyimpan asetnya di wallet Binance. Terus ini ada juga bandarnya. Ini bandar nih dia punya 27% dari total seluruh yang beredar. Terus juga ini bandar kedua punya 14%. Wah, ini banyak bandarnya ya untuk project ini. Terus beberapa ya dari Binance, ada Jump Trading, oke, Maxi Global, Hotbit, dan lain sebagainya. Jadi itu para holder-holder project ini. Belum ada burn token juga ya kalau kita lihat dari sini. Ini token yang di apa namanya dipantau oleh XRP Capital Portfolio dan juga Alameda Research. Terus juga ada Parafy Capital, teman-teman. Ini dia dapat dalam tag tersebut ya. Kalau kita lihat dari segi price action, katanya tokennya sideways. Menurut saya ya oke lah kita bilang ini sideways karena memang dari awal perilisan itu di 22 di Juli ya teman-teman, di Juli tahun 2022 posisinya memang cenderung sideways antara di range 0,0016 itu sampai dengan di 0,0050 sideways di area tersebut. Kalau kita coba pakai rupiah ya mungkin teman-teman lebih mudah untuk memahaminya dengan bentuk rupiah. IDR. Nah, ini harganya. Berarti sekarang kita diperdagangkan di kisaran Rp39. Rp39,72 ya. Dia sideways saja dari Rp15 sampai dengan di Rp82. Selama setahun itu pergerakannya cenderung sideways. Lalu gimana? Dari segi volume perdagangan, Leverify ini cukup unik. Volume perdagangannya naik dan turun. Sebenarnya nggak terlalu
positif kalau menurut saya sebagai aset buat kita invest long term, karena ini kan posisinya masih bergerak sideways. Tapi kalau kita ukur dari segi kenaikan, ini udah termasuk lumayan sih naiknya 200-an% teman-teman. Jadi kalau dengan kondisi project yang seperti ini, maka posisi ideal buat kita beli tentunya adalah di level-level support. Di mana yaitu di kisaran harga Rp20 ini. Sini adalah level support, di sini ini posisi yang ideal buat kita beli, dan posisi ideal buat kita jual tentunya ada di atas, yaitu di sekitaran harga 70-an. Tapi kalau mengingat harganya saat ini, untuk Leverify sendiri menurut saya harganya agak nanggung. Kalau kita mau ambil barang saat ini sepertinya agak nanggung. Kan kenapa? Karena kalau kita beli, posisi kita masih bisa turun itu cukup tinggi. Kenapa? Karena untuk mencari level support saja kita butuh penurunan sekitar 37%. Ini buat nyari support terdekat yang benar-benar kuat. Itu bisa turun sampai 37%. Dan kalaupun kita mau beli sekarang, itu mungkin bakalan sangat maksa. Karena kenaikannya pun cuma paling 29%. Jadi ini nggak sesuai dengan risk and reward. Ya, kita meresikokan 37%, tapi kita cuma dapat 29%. Nah, itu kan lebih banyak resikonya ya. Berarti ini nggak ideal buat kita masuk untuk saat ini, terutama bagi yang mau scalping ataupun swing trading ya. Lebih tepatnya swing trading. Kalau buat scalping, mungkin pergerakan saat ini masih perlu kita lihat sih, karena kayaknya ini bakalan turun dulu deh, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari posisi pergerakan market maker, saat ini posisinya cenderung masih di market ya. Dari market maker sendiri dia masih cukup betah kayaknya di project ini. Dia belum banyak lepas barang juga, dan kalau kita lihat dari posisi pergerakannya sih sebenarnya lagi dalam tahap koreksi. Ya, setelah kemarin naik sampai Rp51, udah nggak kuat lagi, sekarang udah turun ke sekitaran Rp40 saja. Kalau melihat potensi scalping ya, mungkin kita bisa lihat di sini, kita consider beberapa level support yang mungkin teman-teman bisa pantau. Ini level resistance, oke, kita baru aja turun dari level resistance di 42, berarti progresnya saat ini kita berpeluang buat kembali ngetes untuk area level di EMA 200 di sini. Berarti itu kurang lebih ada di kisaran Rp36. Itu mungkin level yang cukup ideal buat kalau ada yang mau scalping. Kalau untuk sekarang kalian mau short, kayaknya nanggung juga ya, karena di bawahnya dikit lagi udah ada level support lagi teman-teman, di 38 itu ada level support. Jadi ya itulah. Lalu gimana, apakah teman-teman adalah user pengguna dari Leverify? Ini penting buat teman-teman tahu. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu kalian adalah pengguna dari Leverify, kalian merasa nyaman dengan platformnya, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang positif buat orang lain juga, buat experience dari orang lain juga. Tapi kalau teman-teman belum pernah untuk nyoba platformnya sendiri, gimana teman-teman tahu? Gimana teman-teman merasa nyaman atau enggak dalam platform ini? Karena sebagai seorang investor yang long term, tentunya kita butuh lihat ini fundamentalnya apa, basisnya apa. Basisnya ya project dari Leverify ini, decentralized exchange ini ya. Itu yang bisa teman-teman perhatikan untuk saat ini. Kalau teman-teman pengguna dari project ini, kalian merasa bagus, kemungkinan akan ada orang lain juga yang merasa nyaman dan menganggap ini bagus juga. Tapi kalau kalian punya misalkan kesan yang negatif terhadap project ini, berarti ya pasti akan ada orang juga yang mengalaminya. Nah, itu kan harus dirasakan, teman-teman. Itu yang bakalan menentukan apakah proyek ini bakalan kedepannya terus dipilih oleh orang-orang ataupun justru malah ditinggalkan. Jadi gitu sih buat Leverify, semoga bisa bermanfaat. So far mungkin dia bakalan koreksi dulu jangka pendek. Kita lihatlah koreksinya sampai mana. Untuk target-target ya tadi mungkin di kisaran 36 itu ya. Untuk jangka waktu pendek kayaknya bisa turun ke sampai sana, teman-teman. Jadi gitu aja buat Leverify, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.